Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada yang kami hormati Pak Muhammad Taufik Rahman, CGP angkatan 7 yang berbahagia, Bapak dan Ibu guru yang pada siang hari ini menyempatkan hadir pada acara ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini masih diberikan kesehatan dan waktu longgar sehingga bisa hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 yang akan memaparkan materi tentang budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas. Ini merupakan satu rangkaian tugas yang harus dilalui oleh Pak Opik. Mudah-mudahan kegiatan ini atau diseminasi ini juga memberikan manfaat bagi kita sebagai guru untuk belajar praktik baik, sehingga kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Pak Opik selaku guru penggerak dapat memberikan kewibasan kepada kita dan juga memberikan manfaat khususnya pada anak didik kita di semester bersama ini. Baik, untuk mengawali acara ini mari kita buka dengan baca basmalah. Saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, nanti kurang lebih Pak Opik akan memaparkan materi tentang disiplin positif. Nah, seperti nanti setelah itu juga bisa diselingi dengan tanya jawab. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Opik, mudah-mudahan nanti bisa lancar dalam melaksanakan kegiatan diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang ini izinkanlah saya menyampaikan materi tentang aksi nyata budaya positif membuat keyakinan kelas. Budaya positif sebenarnya apa sih itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang guru diharapkan. Benarkah anggapan kita tersebut? Memaksa terhadap bisa berhasil untuk jangka pendek, mungkin anak akan melakukan karena merasa takut. Namun ada jangka panjang yang perlu disadari. Perilaku tidak akan menjadi kebiasaan jangka panjang jika dilakukan dengan paksaan dari luar, bukan dari kesadaran internal. Akan hilang ketertarikan bahwa muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Jadi setiap anak itu mempunyai tidak perlu dipaksa ke ujung ini, tapi biarkanlah kesadaran itu timbul dari kesadaran internal. Budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering terjadi. Guru memaksakan siswa, ayo begini ini, kalian harus seperti ini.
Terlebih kalau sudah orang-orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering terjadi atau mungkin sering kita lakukan di dalam keluarga kita. Kita mungkin sebagai orang tua itu selalu memaksakan kehendak anak-anak. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu wujudkan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menangan. Siapa yang menang? Ya. Biasanya seperti itu. Pokoknya tidak mau kalah. Aku tulis yang menang. Disiplin positif. Teori dari William Glasser. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Posisi kontrol untuk menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini ada 5 posisi kontrol. Nanti bisa kita lihat posisi kita itu ada di mana. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman kita sharing, atau pemantau, atau yang kelima sebagai manajer. Kemudian ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari yang terakhir adalah realitas kebutuhan yang selalu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, karena setiap orang memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gosa, 1998. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi internal untuk tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini kan sering kita alami ya, karena ada eksternal supaya erat dukung. Nah, ini biasanya itu motivasi eksternal, dan supaya ini biar tidak kena sanksi, itu juga termasuk dari eksternal. Kita lanjut, identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, ini hukuman. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti karena disuruh lari atau disuruh push up. Konsekuensinya murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, menurunkan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus dan sebagainya. Konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi lebih ke hukuman negatif, konsekuensi netral, restitusi positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, sebenarnya apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut bosan 2004. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Empat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita melakukan peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan dan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi untuk membuat pendalaman keyakinan kelas sering kita lakukan di kelas kita masing-masing. Tanpa adanya keyakinan kelas, nanti kelanjutan dalam pembelajaran kita juga akan terhambat. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini nanti kira-kira kita itu selama ini ada dalam posisi kontrol yang mana? Contoh, identitas gagal, guru berbuat menghadik, menunjuk-menunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, ini kan sering kita lakukan ya. Ayo siapa yang kemarin tidak mengerjakan PR, ayo siapa kemarin yang tidak sekolah, dan sebagainya. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Apabila kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu. Nah, ini biasanya kan hukuman. Membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu enggak? Ibu lelah sekali mengatanya. Ibu sudah stres. Tapi kalau teman, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat,
tidak ibu pernah bantu. Jadi kalau teman itu lebih kita ke hati. Kalau pemantau, apa peraturannya ya? Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasil, kalau penghukum memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau anak sudah pernah melakukan kesalahan, kalau sudah dihukum, sudah merasakan hukumannya seperti apa, pasti dia akan berbohong. Kamu tadi terlambat ya? Tidak ya Pak. Membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong ini juga sering. Kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, sudah pernah dihukum, pasti kita sembunyikan kebohongan. Kalau teman ketergantungan, pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau manajer menguatkan pribadi anak. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dirinya sendiri. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya kan anak seperti itu, seperti dihukum, terkena hukuman. Kalau membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu ya. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian kalau dampak pada murid, penghukum mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Teman lemah, tidak mandiri, tergantung, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi kalau sudah sampai di tingkatan manajer ini tingkatan yang paling bagus, karena mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri itu sebagai manajer. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya.
rekomendasi yang dapat dianggap. Oke, terima kasih. Bisa kembali untuk menjalankan istirahat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gizer, kelas 8E dari SMP Negeri Pepecangan. Setelah saya dipanggil oleh Pak Ovik mengenai kasus saya yang saya lakukan, yaitu saya terlambat masuk kelas. Saya tidak merasa dihakimi dan tidak merasa disalahkan. Justru saya dapat pengarahan dan bimbingan bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Dan saya berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Atas bimbingannya dan arahan dari Pak Ovik, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baca aja. Ya. Guys. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, Faza. Nah, duduk ya. Gimana kabarnya, Zah? Baik Pak. Alhamdulillah. Kira-kira Faza tahu nggak kenapa tak panggil? Karena saya tidak masuk kelas. Oh, kenapa tidak masuk kelas? Alasannya apa? Tadi malam saya mampir sama teman saya Di mana? di angkringan Jam berapa? jam 12 Pak. Tapi sampai rumah ngopi lagi. Faza masih ingat nggak kesepakatan kelas Iya Pak. apa? Tidak boleh telat dan tidak boleh bolos. Taati peran. Nah, itu harus diingat-ingat. Itu kan kesepakatan kelas. Artinya kalau itu sudah kesepakatan, suatu keyakinan, jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar nanti kamu akan ada hukuman konsekuensinya. Sekarang sudah tidak ada. Dan kira-kira setelah kejadian ini apa yang akan dilakukan? Saya lagi dan saya tidak akan mengulangi lagi. saya ucapkan terima kasih Faza sudah masuk di sini. Mudah-mudahan Faza nanti jadi anak yang hebat, anak yang sukses, bisa diandalkan oleh keluarga dan negara. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk istirahat. Mari. Oke, terima kasih. Sing terakhir. Ayo aja Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Di Kurnia, kelas 9F dari SMP Negeri Pepecangan. Setelah saya dipanggil oleh Pak Ovik mengenai kasus yang saya lakukan, yaitu saya tidak masuk sekolah tanpa keterangan, saya merasa tidak dihakimi, tidak merasa disalahkan. Justru saya dapat pengarahan dan bimbingan bahwa apa yang saya lakukan adalah salah. Dan saya berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi atas bimbingan dan arahan dari Pak Ovik. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jadi. Yes, asal. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bisa untuk memperbaikinya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itulah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri?
Kemudian validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic tip atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan hal lebih baik besok lagi? Nah, ini contoh disiplin positif. Yang pertama adalah menjaga kebersihan, budaya literasi membaca, gotong royong, berapa segitiga restitusi, semangat belajar. Menjaga kebersihan religius dalam kelas, menjaga kebersihan, mengasah minat dan bakat, menjaga kerapian. Kemudian untuk proses pembuat keyakinan kelas, sebelum dimulai pembelajaran, biasanya guru membuat kesepakatan bersama, yaitu siswa menuliskan kesepakatan kelas sesuai keinginannya. Misal datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dilarang ngobrol sendiri. Siswa mengungkapkan pendapatnya setuju atau tidak setuju tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat. Siswa membuat keyakinan kelas di kertas astulo. Kemudian guru bersama siswa menyetujui kesepakatan kelas yang dibuat sebagai keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelasnya sudah terbentuk. Kemudian kalau sudah ada keyakinan kelas, mungkin tidak boleh mengaku temannya, harus bekerja sama. Kalau sudah disepakati, baru kita kasih umpan balik kepada siswa. Ketika membuat keyakinan kelas, apakah gurumu melibatkanmu saat mendiskusikan keyakinan kelas? Menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas sehingga kamu memahaminya. Sering mendiskusikan denganmu tentang keyakinan kelas. Kira-kira selama ini Bapak Ibu sudah melaksanakan apa belum? Nah, ini juga sebuah tugas kita nanti ketika di dalam kelas. Jadi budaya positif tidak dapat terwujud dengan serta-merta, butuh pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara kontinu, serta tidak dapat dilakukan sendiri. Butuh proses serta komitmen dari semua warga sekolah untuk mewujudkannya. Marilah kita bangun kolaborasi serta kerjasama yang baik untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 2 Pecangan tercinta. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak. Kita lanjutkan untuk diskusi 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya sudah cukup ini. Demikian tadi beberapa pemaparan panjang lebar tentang budaya positif, kemudian segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Dari paparan tadi memberikan gambar kepada kita bahwa dalam menangani perihal murid, kita mulai ke arah positif gitu ya. Jadi dari tadi disampaikan upaya-upaya seperti menghukum, memberikan sanksi itu sudah mulai kita tinggalkan. Kita mulai menggunakan pendekatan positif dengan budaya positif. Baik Bapak, untuk selanjutnya forum tanya jawab, barangkali ada hal-hal yang butuh diperjelas dari apa yang disampaikan oleh Wafid, dipersilakan. Baris, monggo Baris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperlihatkan untuk posisi 5 posisi tadi, Pak. Nah,
posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol di sini sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Menurut pengalaman kita sebagai guru yang mengajar di kelas, saya sendiri mungkin kelima-limanya bahkan mungkin pernah melakukan, gitu kan. Mungkin secara sadar dan mungkin secara refleks gitu, karena peran kita di kelas. Tetapi menurut Pak Ovi, kira-kira posisi mana yang paling terbaik yang bisa kita lakukan dan dalam kondisi seperti apa kita bisa memilih posisi yang terbaik agar ketika kita di kelas kita tetap dapat menghargai murid kita sebagai individu yang harus tetap kita jaga. Bagaimana murid kita tetap tugas kita tidak dikesampingkan, tidak terbawa emosi gitu. Nah, kira-kira posisi yang seperti apa dan pada prakteknya akan seperti apa di kelas. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Anis. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi yang paling yang paling bagus, yang paling tepat adalah sebagai manajer. Artinya ketika kita membuat kesalahan, tidak langsung kita hakimi di tempat itu juga, tapi kita bisa panggil lain hari atau di lain waktu. Kita bisa menanyai mengapa kamu bisa terlambat, kira-kira apa yang menjadi masalah kamu kok bisa terlambat. Terus yang kedua, ada kata-kata semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Jadi kita ajak ngomong, kita ajak berbicara, biarkan anak itu bercerita masalahnya apa kok bisa terlambat dan sebagainya. Dan yang terakhir, manajer harus ada istilahnya memberikan motivasi anak tersebut dan juga doa. Mudah-mudahan kamu nanti akan jadi anak yang baik, tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu lagi. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang terbaik adalah dari segi manajernya. Gitu Ibu ya. Monggo yang lain. Karena harus 10 orang hilang semuanya ini. Oke, monggo. Terima kasih. Pertanyaan saya karena baru masuk ya Pak, tadi saya mendengar sedikit tentang keyakinan kelas. Jadi untuk menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati, kira-kira dukungan apa saja yang diperlukan oleh siswa untuk supaya keyakinan kelas tersebut bisa terlaksana dengan baik. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kita tawarkan ke anak-anak sebelum pelajaran ini kita mulai, kita butuh keyakinan. Yang pertama, silakan anak-anak menulis. Anak disuruh menulis sendiri-sendiri. Mungkin dari anak-anak ada yang tidak boleh telat masuk, tidak boleh makan jajan di dalam kelas. Ketika guru menerangkan tidak boleh bicara sendiri. Itu merupakan keyakinan kelas. Ketika itu sudah tersusun, nanti kita buat kesepakatan bersama. Nah, karena ini adalah kesepakatan bersama, sehingga orang yang ada di dalam kelas itu pun secara otomatis harus menjalankan kesepakatan itu. Termasuk jika telat maka. Ya. Jadi kalau sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, saya yakin dalam kegiatan tersebut akan pembelajaran tersebut akan lebih enak. Mungkin Pak
Pak Faiz ada tambahan? Sedikit menambahkan tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk atas kesepakatan bersama. Jadi bukan satu arah dari kita yang minta, tapi betul-betul ini merupakan kesepakatan dan disadari oleh muridnya. Dan jumlahnya tidak usah terlalu banyak, dan di sana berisi kata-kata positif gitu. Jadi bukan sebenarnya misalkan saling menghargai sesama gitu. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk agar alam bawah sadar kita terbawa dengan kalimat-kalimat yang sudah kita sepakati bareng-bareng gitu. Memang untuk mengawali cukup sulit gitu, tapi alangkah tidak kita mencobanya dari awal, karena memang anak-anak itu apalagi kalau jumlahnya banyak gitu ya, untuk pengendalian kelas cukup sulit. Tapi kita berawal untuk selalu mengingatkan. Jadi di sini dalam menentukan kegiatan kelas nggak usah banyak-banyak, beberapa kalimat yang mudah diingat dan sangat penting: saling menghargai, kemudian bahwa saling menghormati, jangan berbuat gagal dan sebagainya bisa digunakan. Mungkin itu Pak yang bisa kita lakukan. Jadi nanti mungkin setiap hari kita bisa mengingatkan di awal pembelajaran agar keyakinan-keyakinan ini betul-betul bisa terpatri di anak dan menggantikan peraturan-peraturan yang sifatnya negatif gitu. Oke, terima kasih Pak Faiz atas tambahannya. Bu Wani, sampun. Bu Taufik, mungkin ada pertanyaan monggo. Pak Ali. Terima kasih. Saya hanya menanyakan budaya positif itu saat ini kan sudah mulai kita terapkan di kelas masing-masing. Sejak zaman dahulu sampai sekarang kalau kita ngajar kan pastinya menerapkan dunia budaya-budaya positif, tidak mungkin budaya-budaya negatif seperti itu. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang itu sepengalaman saya memang seperti itu. Tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan yang sifatnya satu kelas harus menciptakan budaya-budaya positif dan harus dilakukan oleh siswa seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kalau kita sudah melakukan budaya-budaya positif yang kita sampaikan kepada siswa, tapi ternyata di situ ada beberapa anak-anak yang memang benar-benar tidak atau mengindahkan budaya-budaya positif. Bagaimana cara untuk menangani seperti itu? Terima kasih. Oh, gini ya. Sebenarnya saya juga kenapa ya baru saat ini filosofi GHD baru diterapkan. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa kok tidak dulu-dulu filosofi ini dijalankan untuk menitik beratkan kepada murid? Nah, ini yang pertama. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Terima kasih Pak Al-Farhan. Budaya positif memang sudah kita laksanakan atau anak-anak sudah menjalankannya. Akan tetapi untuk mengefektifkan biar budaya positif itu tetap berjalan dengan lancar, nah sesuai tadi apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Kalau mungkin keyakinan kelas ini sudah terbentuk secara otomatis budaya positif itu akan dilaksanakan. Contoh kemarin kalau tidak salah adalah sampah yang kita bawa harus kita bawa pulang. Jadi jangan sampai sampah itu dibawa di sekolah, tapi sampah itu harus dibawa pulang. Sampah yang milik kita harus kita bawa pulang. Nah, kalau ini kita sampaikan ke wali murid mesti juga rame. Tapi kalau ini sudah menjadikan suatu keyakinan
atau keputusan bersama di kelas, saya yakin ya sah-sah saja. Hal-hal yang baru biasanya ramai. Setelah itu ya kalau sudah menjadikan budaya positif, saya yakin itu akan menjadi hal yang positif juga. Mungkin Pak Faiz mau menambah? Bu Anis mau menambah, Bu Anis? Ya, terima kasih. Ya, sama seperti Pak Ovi tadi ya, sekali lagi kenapa filosofi Ki Hajar Dewantara ini baru sekarang. Saya juga pertama seperti itu. Padahal Ki Hajar Dewantara itu sudah menjadi pahlawan nasional untuk bidang pendidikan. Tetapi kenapa filosofinya justru baru dikupas sekarang, dan itu di pendidikan guru penggerak ini. Dan memang pemikirannya luar biasa. Bagaimana pendidikan itu menitik beratkan kepada murid, menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini dua kata kunci yang menjadi inspirasi buat kita, bagi Bapak Ibu guru, bahwa kita sejatinya tugas kita adalah menuntun murid untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi ini kalau kita orang muslim, seperti yang selalu kita doakan setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ya seperti itu juga gitu. Peran kita bagaimana kita bisa menuntun murid kita mencapai keselamatan, insya Allah di dunia dan di akhirat. Dan itu tugas yang memang tidak mudah, tapi insya Allah kalau kita lihatkan tadi motivasi intrinsik itu memang benar-benar yang harus kita tanam. Bagaimana kita menciptakan motivasi intrinsik itu di dalam minimal kita sebagai teladan dulu bagi siswa. Lalu selanjutnya mudah-mudahan motivasi intrinsik itu juga akhirnya akan tumbuh dari dalam diri siswa. Bagaimana mereka bisa mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk menjalankan tugas-tugas mereka setiap hari ini dengan budaya yang positif. Jadi kita juga sebagai guru, pertama memang harus bisa mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang guru menjadi teladan. Lalu selanjutnya kita harapkan untuk anak-anak murid-murid kita juga akhirnya bisa mempunyai motivasi intrinsik yang terinspirasi dari guru yang mengajar di kelas. Gitu, kira-kira bisa saya tambahkan. Terima kasih. Kembali kepada tadi yang ditanyakan oleh Pak Ali tentang anak, memang mesti sering kita jumpai ya, anak yang kurang disiplin, kemudian juga keras. Nah, jadi salah satu upaya yang tadi disampaikan oleh Pak Ovi adalah kita menerapkan seketika restitusi. Jadi memang betul selama rentang waktu kita mengajar mesti menghadapi pola anak yang kadang membuat suasana kelas tidak nyaman, ya. Kemudian juga tidak kondusif. Sekali lagi yang dapat kita lakukan adalah dengan menerapkan seketika restitusi, artinya penanganan mereka itu nanti juga kita kembalikan kepada nilai kebajikan universal atau budaya positif yang kita tanamkan. Jadi memang bukan kita sebenarnya penanaman budaya positif bukan hal baru, tapi penekanan lebih lagi gitu Pak. Artinya kita sekarang itu di era ini yang itu sudah tidak relevan lagi untuk memberikan hukuman kepada anak secara fisik. Nah, tapi dengan pendekatan budaya positif diharapkan anak itu sadar betul tentang posisi dirinya, dan kita sebagai guru juga mengingatkan gitu. Ya, dalam praktek seketika restitusi itu yang nanti mungkin juga dipraktekkan oleh Pak Ovi, kita bisa mengambil waktu jeda, tidak seketika ya, ketika kita melalui kasus mungkin dalam satu waktu anak berbuat ulah, misalkan berbuat sesuatu yang melanggar
nilai-nilai yang kita sepakati kita panggil gitu, kita ajak bicara dari hati ke hati tentang kita ingatkan bahwa dengan mengambil posisi manajer kita ya, bisa posisi sebagai teman dan manajer, sekali lagi bukan menghakimi dan bukan hukum. Nah makanya sekarang kalau kita masih menggunakan era menghukum, menghakimi, memanggil, kemudian mempermalukan itu sudah tidak relevan sebenarnya. Karena sekali lagi ini tidak akan mengubah perilaku anak. Tapi dengan segitiga restitusi kita panggil, kita sadarkan, kita permaklumi ya bahwa mereka itu sudah anak dewasa yang bisa berpikir. Kita ingatkan kembali dengan nilai yang harus kita sepakati bersama. Jadi kita sadarkan bahwa kita juga manusia tempat bersalah. Kita juga telah menyepakati. Lalu akan seperti apa yang mereka harapkan gitu. Jadi gitu Pak. Mudah-mudahan nanti ini juga mulai kita praktikkan. Terus terang ini juga mungkin lebih pada bidang kesiswaan, lebih banyak mempelajari segitiga restitusi Pak ya, bidang kesiswaan. Jadi lebih banyak nanti menangani anak-anak yang bermasalah bukan dengan pola-pola lama, tapi dengan pola segitiga restitusi itu bisa lebih efektif, harusnya seperti itu. Gitu Bu, barangkali yang bisa saya tambahkan topik terkait dengan penanganan anak yang bermasalah. Oke, terima kasih Pak Faiz dan Bu Anis. Memang seperti itu. Sekarang sudah tidak ada zamannya hukuman, tetapi kita lebih menekankan kepada manajerial. Kita hati ke hati apa yang menjadi masalah anak ini dan sebagainya. Tidak langsung kamu saya skor 1 minggu, 2 minggu, tidak ada seperti itu. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya hukuman gitu. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri. Sudah cukup kelihatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan tentang budaya positif oleh Pak Ubu dan juga diskusinya. Semoga materi-materi tadi yang dipaparkan oleh Pak Ubu dalam diseminasi ini bisa menambah wawasan bagi kita sebagai pendidik untuk bisa berperan lebih baik lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya, bisa lebih menginspirasi murid-murid kita, lebih bersabar dengan murid-murid kita, dan keselamatan lain betul bisa terwujud. Karena itu saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua, dan saya kira kita tutup untuk acara hari ini dengan baca hamdalah. Saya antarkan alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.